singkatnya aja. Dan akhirnya sampai ikut kompetisi lomba fashion waktu itu. Nah, Mm. tapi masih masih dalam level biasa, masih dalam level Ah, lokal. oke oke. Ah, nah, nah, akhirnya setelah itu karena kesibukan yang tadi itu dan mungkin Mm-mm. juga passionnya aku itu tidak ada di science, Mm-mm, ya, oke. ya, Mm-mm. ya kayaknya seperti itu. Passionnya tidak ada di science, akhirnya yang kuliah yang di UNAN tadi itu seperti menjadi prioritas kedua atau Hmm, kurang kurang fokus lagi. Akhirnya oke. sudah yang di UNAN tadi udah nggak jalan dan udah mulai berantakan juga. Akhirnya udah mulai Hmm. menekuni itu sampai akhirnya sekolah fashion di Jakarta dan tertinggallah yang jurusan biologi tadi. Jadi seperti itu. Oh, berarti nggak sempat menyelesaikan itu sampai akhir ya, Kak ya? Enggak, padahal itu udah sampai semester 7 loh. Oh, udah semester 7 ya? Iya, iya, waktu itu udah Hmm. mau penelitian. Waktu itu aku ambil pelajaran atau spesialisnya itu ke mikrobiologi padahal. Oh, Jadi oke. udah mau penelitian waktu itu, tapi memang mungkin uh, satu passionnya Iya, memang nggak di situ. Terus mungkin juga memang jalannya memang nggak di situ nggak di situ ya. ya, Mungkin, bener. ya benar, mungkin jalannya memang nggak di situ ya. Tapi alhamdulillah aku jalanin semua ya. Alhamdulillah aku nikmatin sampai saat ini aku nikmatin. Oke, kalau dihitung-hitung itu udah berapa lama, Kak? Dari mulai Kakak mencoba terjun ke dunia itu sampai sekarang itu udah berapa lama sih? Udah lama banget ya? Dari tahun berapa itu, Kak? ini Hmm? ini netizen pasti berusaha buat buat ngitung-ngitung umur gue. Oh, buat hitung-hitung umur ya? Oh, ya udah berarti tahunnya aja. Oh, udah 4 tahun, udah 9 tahun gitu. Netizen ya, wah rame. Tapi itu sekitar 13 15 tahun yang lalu lah, 15 tahun yang lalu, Hmm, udah lama juga ya, 15 Kak tahun ya? yang lalu. Ya, udah Hmm. lama. Itu buat Kakak belajar desainer itu sendiri, Kakak itu otodidak atau emang ikut sekolah atau emang belajar-belajar sendiri gitu atau emang ikut sekolah, ikut kuliahnya gitu. Ya, Gimana? jadi Tengku awalnya itu aku Mm-mm. otodidak. Oh, awalnya Awalnya otodidak. otodidak memang. Ya, jadi awalnya Hmm. otodidak karena memang aku terlahir dari keluarga yang memang bisa menjahit ya. Istilahnya kalau Oke. kalau zaman dulu itu memang tukang jahit ya. Karena Mm-mm. nenek aku juga tukang jahit, mama juga tukang Oke. jahit. Nah, Oke. otomatis darahnya mungkin ada juga mengalir di situ. Sama satu lagi Hmm. mungkin yang aku lihat dari kecil terus di rumah kesehariannya memang mama menjahit juga, dulu nenek juga menjahit, omku ada juga menjahit, jadi arahnya ke situ gitu loh. jadi Oke. jadi awalnya memang otodidak awalnya dan akhirnya baru diseriusin sampai akhirnya aku ngambil sekolah fashion design. Oke, baik. Nah, kalau untuk desain Kakak sendiri, itu desain-desain baju Kakak sendiri itu kan emang Kakak jahit sendiri atau gimana? Kan Kakak bisa menjahit nih. Kenapa? Sorry, aku sambil baca komen. Gak apa-apa, oke. Nah, Gimana gimana tuh? kalau buat desain Kakak sendiri, itu Kakak emang jahit sendiri. Misalnya kayak Tengku pesen ke Kakak, Kakak bikinin desainnya, itu emang Kakak yang jahit sendiri. Oh, jadi gini. Dulu waktu waktu aku baru buka itu, jadi semua memang ada prosesnya ya. Tentu tidak Oke. tidak Mm-mm. bisa langsung instan dan tidak bisa langsung seperti kondisi aku saat ini. Mungkin teman-teman Mm-mm. semoga di sini juga banyak teman-teman fashion design atau yang baru mulai ikut fashion design ada di sini ya. Jadi kita Mm. bisa sharing dan belajar juga di sini. Iya, Jadi benar. waktu aku baru tamat, jadi rule-nya itu sekolah fashion design dulu. Sekolah fashion Mm-mm. design. Setelah itu tamat, magang Mm-mm. dulu. Oh, baik. Magang Mm. dulu. Setelah magang, aku mulai terima orderan freelance dulu.
Hmm. gitu. Oke. Terus belum ada tempat nih, terus buka dulu di rumah dengan mesin jahit satu, mesin jahit yang punya mama Oh. nih, Oh iya iya ya, oke. ya mesin jahit peninggalan mama sama karyawan satu. Jadi Oh. satu mesin jahit, satu karyawan. Nah, karyawan itu yang pertamanya tukang jahit. Jadi waktu baru buka itu, nah sebelum buka nih, sebelum buka di rumah, yang waktu aku jadi menerima orderan freelance tadi yang aku bilang Ya. itu aku yang ngukur, aku yang bikin pola. Sebentar ya. Mas, ada tamu, ada tamu. Oke. Ada tamu. Oke. Nggak apa-apa, Kak. Kakak Ya, ini nggak ya apa-apa. suka suka Terus kita ketawa ya. lanjut ya. Jadinya nular nih ke Tengku nih. Kenapa? Kalau Tengku lihat kakak ketawa jadi suka nular ke Tengku nih. Ketawanya kayak Oh, aduh. alhamdulillah. Alhamdulillah berarti influence-nya positif ya. Iya. Baik, boleh Jadi dilanjutkan, gini, Kak. ya jadi gini, waktu baru tamat itu, ya waktu aku freelance itu, aku eh, terima orderan sendiri, ngukur sendiri Tengku. Setelah ngukur, cari bahan sendiri ke pasar, terus Oke. bikin pola sendiri, jahit sendiri. Aku yang jahit sendiri, karena nggak ada Wow. karyawan ya. Aku jahit Oke. sendiri. Setelah jahit, aku finishing sendiri. Terus bajunya itu pakai payet, aku yang payetin sendiri. Aku Wow. yang payetin sendiri. Ya, jadi apa prosesnya seperti itu. Nah, setelah itu aku mulai bukanya di Padang. Jadi Mm-mm. waktu setelah tamat sekolah fashion design itu, aku freelance-nya di Jakarta. Setelah itu, Mm-mm. customer aku ada di Jakarta dan ada di Padang. Jadi waktu itu aku menjemput bola karena nggak ada tempat kan. Hmm. Jadi aku yang Oke. ya aku ke customer. Setelah itu, customer aku lebih banyak di Padang, lebih banyak di Padang ya. Hmm. Aku buka di rumah, punya tukang jahit sendiri, aku masih guntingin sendiri, masih ngerjain sendiri. Nambah tukang payet satu, Tambah satu. Oke. nambah satu. Itu karena udah ada orderan lagi ya, jadi nambah lagi Iya, gitu ya, Kak ya. karena maksudnya udah nggak mungkin aku yang mayetin juga, udah nggak mungkin si tukang jahit tadi juga bantuin mayet kan, jadi Oh, nambah oke. tukang payet satu. Nah akhirnya berkembang, jadi mesin jahit jadi dua, alhamdulillah. Hmm. Mesin jahit dua berarti tukang jahit jadi dua. Setelah itu jadi nambah anak payet, jadi nambah anak payet, Oh. jadi nambah sampai mesin bordir, mesin neci, mesin obrasan segala macam. Akhirnya di rumah aku itu yang tadinya mesin jahit satu itu aku jahitnya di ruang makan Heeh. saja. Aku mengambil satu tempat di rumah mama itu untuk space khusus khusus aku ya. Terus lama-lama berkembang. Akhirnya aku punya tukang jahit, punya tukang payet, akhirnya punya bagian finishing, sampai akhirnya aku punya Oke. asisten, sampai akhirnya aku buka butik ya. Waktu itu Oke. sempat buka butik yang khusus, jadi waktu itu sempat buka butik juga yang khusus menengah sama yang high classnya. Oh, oke. Ya, ya, Ada kelasnya jadi gitu kita ya. ya, jadi marketnya kita bagi ya. Hmm. Terus akhirnya punya asisten desainer sampai akhirnya berkembang sampai sekarang akhirnya terbentuklah sistem sendiri, terbentuklah manajemen sendiri yang akhirnya alhamdulillah saat ini semua sudah ada yang ngerjain. Jadi jadi aku itu istilahnya Fomahul Zamel itu hanya dipakai sebagai brand aja lagi. Jadi semua sudah ada yang Oke. ngerjain. Berarti emang kakak mulai sendiri dari nol ya, memang bener-bener dari nol ya, dari awalnya Dari nol, sendiri sampai dari sekarang. ya, ya 15 dari tahun itu ya, Kak ya, tenggang waktunya. ya, dulu itu ya, yang waktu aku masih ngerjain sendiri, kenapa? Mungkin kalau teman-teman yang pernah lihat dulu itu ya sekitar sekitar 10 atau 7 tahun yang lalu waktu aku masih ngerjain semua itu Hmm. tidurnya jarang. Mungkin teman-teman tukang jahit juga pernah mengalami hal yang Merasakan sama. ya. Mm-mm. Iya, jadi kita hari ini tuh bikin pola untuk dijahit sama tukang jahit besok. Itu kadang-kadang Iya. kadang-kadang tuh nggak tidurnya sebentar. Terus ada baju yang mesti di fitting besok. Jadi kadang-kadang Hmm. dulu tuh aku tidurnya sampai di atas kain dan di atas koran karena kita bikin polanya di atas Wow. koran.
Jadi aku tertidur di atas koran, tertidur sebentar, habis itu kebangun, kesentak lagi buat bangun, ingat, Masya Allah besok anak jahit datang pagi, apa yang mau dijahit. Nah, besok ada yang mau fitting. Jadi akhirnya aku bangun lagi, gunting lagi, terus nyelesain finishing lagi buat yang di fitting besoknya. Jadi seperti itu dulu, seperti Jadi itu. emang Memang nggak ada yang instan ya kak ya? nggak ada yang instan. Kalau teman-teman teman-teman yang baru merintis atau teman-teman di Padang, ini haluan IO di Padang ya? Iya di Padang. Ya, kalau teman-teman yang baru merintis atau yang baru memulai usaha, kadang-kadang ini banyak dia melihat bank formal itu sekarang seperti itu gitu loh. Iya Mereka benar. lihat bahwa bank formal itu bisa kemana-mana, bisa Udah beli ini sukses, gitu. udah terkenal Iya, gitu ya. iya, iya. Kalau saya sih, menurut aku belum ya. Jangan pernah puas dengan sebuah kesuksesan ya. Jadi itu membuat kita jadi optimis. Jadi sebenarnya tidak segampang itu dan tidak seinstan itu. Jangan dia melihat, Benar. oh aku pengen punya bank formal yang bisa kemana-mana, yang punya ini itu gitu loh. Tapi prosesnya itu tidak gampang. Jadi memang harus Benar. memulai dari bawah dulu. Kita melewati prosesnya dulu hingga akhirnya kita berada di posisi yang kita inginkan. Benar. Nah, Kak, setelah melalui proses sepanjang itu, Kak, terus sekarang nih, kan desain-desain Kakak udah dipakai sama orang-orang ternama di Indonesia juga ya, artis-artis ternama seperti ada Iya, Krisdayanti iya. juga ya, Kak ya, Agnes Iya, iya, Monica, alhamdulillah. Syahrini. Itu gimana sih, Kak, perasaannya udah bisa sampai di titik itu gitu? Kalau ditanya perasaan, pasti ada suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan yang mana dulu aku bukan siapa-siapa, mungkin dengan Syahrini aja, dengan Krisdayanti aja aku nggak tahu gitu loh. Dan pada akhirnya aku Oke. tahu, terus melihat seorang diva itu rasanya jauh kayak Bak Punggu merindukan bulan atau kayak jauh Wah, panggang dari kayak oke. sesuatu yang nggak akan mungkin tercapai gitu loh. Tapi aku nggak pernah membayangkan waktu itu pada akhirnya aku bisa sedekat itu dengan Syahrini atau dengan Krisdayanti, bisa bercengkrama sampai akhirnya bisa ke rumahnya apa segala macam buat fitting. Nggak pernah dalam bayangan. Tapi ketika kita sudah melewati semua perjuangan dan semua proses itu, sampai pada akhirnya kita pantaslah untuk berada di posisi itu gitu loh. Jadi Oke. jadi yang ya benar, yang dulu aku merasa kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi pada saat masa itu, pada masa pencapaian itu sampai ya, jadi akhirnya nggak habis pikir aja, ternyata aku bisa Wah, ya bisa sampai. ya gitu ya, Kak ya. Wah, ternyata kayak yang nggak mungkin itu terjadi ya gitu ya. Iya, ya, maksudnya banyak yang ketika aku berada di momen itu aku nggak pernah menyangka, misal kayak pada akhirnya aku bisa makan bareng keluarga Mimi KD Krisdayanti, masuk sampai ke ruang pribadinya Krisdayanti, Hmm. atau bisa bercengkrama di kamar privat bersama Syahrini. Nah itu kan nggak pernah aku bayangkan sama sekali. Oke. Aku juga pernah sampai mengurusin sampai ke helikopternya Syahrini karena dia masih Wow. syuting di helikopter, dan aku sebagai desainer harus ada di situ. Nah itu nggak pernah aku bayangin sama sekali. Tapi ketika kita sudah melakukan semua perjuangan, semua proses, semua yang usaha yang sudah kita lakukan, rasanya memang benar tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah usaha Iya, gitu loh. tidak ada ya, Ya, Kak ya. Hasilnya jadi seperti prosesnya tetap dihargain, tidak ada yang mengkhianati ya, Kak ya. Nah, itu Hmm, katanya tadi jadi, Kakak jadi, nggak jadi, ya, kenapa? Kak. Oh, Iya, itu ya, tadi maksudnya katanya apa? Apa? oke, lanjut Kakak aja dulu. Karena Tempo aja telat-telat dulu. gitu. Oke. Nah, itu Tempo kan aja. tadi
Itu kan tadi katanya kakak nggak sempat menyelesaikan studinya yang di UNAN, yang di Universitas Andalas. Nah itu ada kendala nggak kak masalah izin orang tua atau tentangan dari orang tua? Atau itu kakak emang didukung 100% nih sama orang tua? Oh, enggak segampang itu, enggak segampang itu aku untuk mendapatkan izin. Karena begini, karena mindset dari dan pola pikir dari orang tua atau di daerah ya, kita bisa sebut daerah karena aku bertumbuh dan berkembangnya di Padang ya. Oke. Apalagi sekitar tahun-tahun itu untuk di daerah itu kita tidak mengenal yang namanya fashion designer. Benar, Kita tidak oke. mengenal, ya, tidak mengenal yang namanya fashion designer. Tapi impian dari setiap orang tua itu pasti pengen anaknya berhasil dan apalagi Iya. mempunyai gelar dan title ya, apalagi sarjana, S1, S2 segala macam di bidang akademis, itu suatu kebanggaan. Nah, memang cita-cita dari orang tua itu pasti dia pengen aku S1 sarjana sains ya. Nah, itu Oke. keinginannya. Tapi ketika kuliah aku itu akademis aku sudah berantakan dan aku merasa passion aku ternyata tidak di situ saat itu, terus aku mencoba meminta izin untuk mengambil jurusan fashion design dan di Jakarta pula. Iya, Di Jakarta jauh juga pula. ya. Mm-mm. Ya, nah itu nggak gampang, nggak diizinin, nggak diizinin, Hmm, nggak diizinin. Maksudnya bagi mereka, berpikiran kenapa untuk menjadi seorang ya. tukang jahit itu kenapa mesti disekolahkan? Mengapa mesti sekolah? Mesti sekolah. Oke. Maksudnya mama kan tukang jahit, nenek juga tukang jahit. Terus akankah saya anaknya menjadi tukang jahit juga gitu loh? Akankah anaknya menjadi tukang jahit juga? Mereka nggak mau cukup mereka aja yang susah. Dia Hmm, pengen anaknya itu punya gelar, punya title, terus oke. sekolahnya bagus dengan kerjaan yang bagus gitu loh. Itu kan pandangan mereka waktu itu. Benar. Nah, pandangan mereka waktu itu ya, jadi nggak gampang, susah untuk minta izinnya waktu itu. Sampai akhirnya diizinin ya, Kak ya. Sampai akhirnya diizinin karena memang waktu itu dan kita semua tahu sekolah fashion design itu nggak murah. Maksudnya Hmm. biaya untuk sekolahnya itu mahal ya, jadi memang agak sulit waktu itu untuk meminta izinnya. Apalagi di Jakarta pula. Oh, iya, oke. Perjuangannya Gitu. sangat luar biasa ya, Kak ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, Kak, sebenarnya apa sih, Kak, yang menjadi poin penting dalam hal mendesain sebuah pakaian? Itu gimana sih, Kak? Poin pentingnya apa sih kalau misalnya Kakak buat desain pakaian? Mungkin ada teman-teman di sini yang baru mencoba untuk menjadi Jadi seorang gini, desainer juga. jadi gini, ini kita datang ke seorang fashion designer ya, dan kita bahas Ah, ini fashion designer. Nah, yang hmm, disebut dengan fashion designer itu seorang yang mendesain sebuah karya atau sebuah koleksi dengan ide kreativitas dari dia sendiri. Jadi ide originalitasnya itu dari dia. Jadi oke. itulah yang membedakan fashion designer dengan tukang jahit, dengan modiste. Hmm, Kalau tukang jahit nih misalnya ah, ibu-ibu di sini datang ke tukang jahit bawa foto atau bawa contoh majalah, Pak atau Bu tolong jahitkan seperti ini gitu loh. Jadi si tukang jahit hanya oke, menjahit saja ya seperti itu oke. ya. Tapi kalau fashion designer tidak. Uh, Ketika customer atau klien datang, kita berkonsultasi dahulu. Konsultasi Hmm, dahulu. Kita lihat karakter dari si klien seperti apa. Habis itu dia maunya seperti apa. Setelah itu kita hmm, kasih masukan. Nah, itulah yang oke. kita sebut dengan konsultasi dengan klien. Akhirnya nanti muncullah sebuah karya atau sebuah koleksi, Hmm, masukan dari desainer dan keinginan dari si customer. Terus satu lagi buat teman-teman yang pengen menjadi fashion designer atau pengen merambah ke dunia fashion designer,
seorang fashion designer dia mesti mempunyai ide original tadi ya, ide originalitasnya itu dari otak Pertama dia. ya, Dia emang dia ide tidak murni meniru. ya kan dari otaknya ya. Ya. Dia tidak meniru, tapi mempunyai referensi boleh atau Boleh. mengadopsi boleh, tapi tidak boleh meniru. Satu ya. Oke. Terus yang kedua, si fashion designer harus mempunyai DNA atau karakter dari karya dia. Jadi jelas, oh ini karyanya Foma, oh ini karyanya Sebastian Gunawan, bisa seperti itu. Oh ini karyanya segini, oh ini karyanya segitu gitu loh. Jadi kayak nggak ngambang gitu ya Kak ya, jelas. Iya, DNA-nya gitu. Ya, itu yang harus ditegaskan untuk seorang fashion design yang mempunyai karya memang harus seperti itu. Harus mempunyai DNA atau karakter dari karya dia. Oke. Yang kedua, itu ya. Ya, itu yang kedua seperti itu. Jadi jangan meniru kebanyakan nih, maaf nih buat teman-teman kita yang di Padang juga, oh dia sangat mengidolakan atau sangat menyukai koleksi dari Foma misalnya atau siapa, jangan sampai karyanya itu keformal-formalan gitu, atau jangan sampai karya atau dia suka Ane Avanti, jangan sampai karyanya itu ke bunda-bunda Ane Avantian gitu, seperti itu. Jadi mesti jelas benang merahnya dia itu. Jadi ketika orang misalnya nih di sebuah pesta si ibu itu pakai baju formal, oh ketahuan ini pasti baju formal, oh ini pasti baju si ini, oh ini pasti baju itu. Jadi itu fungsi benang merah yang sebenarnya itu ya Kak ya? Ya, harus punya istilahnya kalau kita sebagai seorang personal, seorang pribadi harus punya jati diri, punya jati diri. Ya, itu dia harus punya jati diri ya. Oke Kak. Nah kalau kita lihat brand-brand internasional gitu Kak, kayak Gucci, Fendi, itu kan fashionnya kadang agak yang aneh, kayak yang nyeleneh gitu ya Kak ya. Tapi gaya-gaya tidak terduga dari mereka itu bisa laku di pasaran dengan harga yang luar biasa. Nah kalau menurut Kakak, itu kenapa sih bisa terjadi gitu? Atau emang branding brandnya udah sangat bagus, atau kenapa kadang pakai baju gerombol gitu kan, tapi bisa laku mahal gitu. Iya. Apa sih? Kenapa sih gitu? Ya, benar-benar. Kadang tentu nggak habis pikir gitu ya, sampai brand mahal sekali, bahkan seharga motor pun mau dibeli gitu ya, sebuah jaket seharga motor itu dibeli sama orang. Jadi begini, kita tinggal lanjutin dari tadi. Ketika koleksi atau karya dari seorang, mati lampu. Mati lampu. Sebentar ya netizen ya. Tunggu, aku harus berpindah tempat dulu nih. Iya, aku bukain pintu dulu ya. Nah, udah kelihatan kan? Wah, udah kembali lagi ya. Udah kelihatan nih. Tunggu, kayak aku mesti duduk di luar deh ini. Nah, ini terang nggak? Terang banget. Oke. Terangnya, udah. Hidup lagi. Udah hidup. Bentar aja ya. Bikin shock terapi aja nih buat netizen. Wah, betul mana Pak Fomal. Enggak, itulah sensasinya kita live hari ini. Biar Tengku berkesan live sama aku. Benar. Oke, lanjut Kakak. Gimana menurut Kakak kenapa bisa tuh teman-teman pada ngakak tuh. Ngakak nih katanya. Aduh. Ya, jadi mesti ada yang berkesan ya, hore hidup lagi, alhamdulillah punya hidup. Jadi kenapa orang sampai mau membeli dan memakai brand-brand ternama itu, walaupun itu nyeleneh kata Tengku tadi dan berharga ya. Kan kadang-kadang fashionnya itu tidak pernah kepikiran seperti itu ya. Jadi itulah yang aku bilang, ketika seorang desainer dan karya dia sudah mempunyai karakter ya, setelah itu kita lanjut ke branding. Sebuah karya itu untuk dipasarkan ke market itu
itu harus kita branding dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika brandingnya bagus, nah itu akan diminati oleh orang dan akan dicari oleh orang. Ya, paham ya? Akan dicari oleh orang. Dan satu lagi ya, karena begini, ada sebuah produk walaupun sebagus apapun dia, tapi tidak di branding dengan bagus dan tidak dimanajemenin dengan bagus, itu akan percuma. Produk itu tidak akan mampu bersaing di pasaran. Produk itu tidak akan mampu berjuang di pasar. Mungkin sempat diluncurkan ke pasaran, setelah itu menghilang begitu saja. Nah, tapi ketika sebuah produk yang tidak begitu bagus atau kita sebutlah hanya standar saja, tapi di branding dengan bagus, manajemennya bagus, promosi dan publikasinya keren, nah, itu akan dicari orang. Ya, itu satu. Dan satu lagi untuk brand-brand yang tentu sebutlah Gucci, Fendi gitu ya, Fendi segala macam. Setiap mereka itu sudah mempunyai market sendiri, ya. Ada yang Gucci punya market sendiri, kayak aku misalnya, aku lebih cocok karakter aku seperti apa, kita tahu kita pakai brandnya apa, ya. Nah, jadi itulah keunggulan mereka. Selain dari manajemen bagus, punya karakter desain, brandingnya oke, punya market sendiri. Iya, sudah punya market sendiri. Satu lagi, kualitas. Kualitas itu adalah hal yang utama. Jadi ketika kita menghargai sebuah koleksi atau menghargai sebuah produk dengan harga tertentu, nah itu harus cocok dengan koleksinya. Harus cocok. Sebutlah Fendi atau Gucci yang seharga segitu, tapi kan kita tahu kualitasnya, materialnya, teknik jahitannya, aksesorisnya keren banget kan. Jadi worth it. Worth it ya dengan harga segitu. Nah, buat next pertanyaan lagi nih Kak. Satu lagi itu Prestige. Prestige sama halnya dengan di Kota Padang kayak kita. Aku kan sudah punya market sendiri untuk brand Fomahut Zamel, ya, kita bahas Fomahut Zamel. Nah, kita punya market sendiri. Jadi itu Prestige juga bagi klien aku ketika dia datang ke pesta undangan, ketika dia memakai baju Foma, itu sebuah Prestige bagi dia terhadap teman-teman atau sosialnya. Oke, Kak. Nah, kalau inspirasi Kakak sendiri di dunia fashion itu siapa? Dari dalam negeri misalnya atau dari luar? Kalau aku yang menjadi inspirasi ya, kalau yang sesuai dengan karakter rancangan aku itu ada Zuhair Murad, ada Elisa Saab, ada Ziad Nakat, ada Michael Cimpo, ya, seperti itu. Nah, itu mereka sealiran sama aku. Oke. Nah, biasanya kalau Kakak untuk mendesain suatu pakaian, itu Kakak terinspirasinya dari mana tuh? Apakah itu emang permintaan dari customer-nya atau Kakak ada inspirasi lain buat ditambah-tambahin itu gimana tuh? Jadi gini, ketika kita membuat sebuah koleksi, jadi ada koleksi yang kita buat untuk klien, ada koleksi yang kita buat untuk peragaan busana atau mengeluarkan tren, ya. Ketika kita membuat koleksi untuk klien, nah itu inspirasinya dari hasil kita berbincang tadi. Jadi ketika kita ngobrol, kita tahu, oh dia keinginannya seperti ini, oh dia karakternya seperti ini, terus oh dia badannya seperti ini. Akhirnya muncullah sebuah koleksi atau baju yang kita bikin untuk customer tadi dari situ. Terus kalau untuk koleksi tren atau presentasi dari sebuah brand atau presentasi karya saya, nah itu koleksi, ya, inspirasinya bisa dari apa aja. Kalau aku mungkin teman-teman bisa lihat koleksi rancangan aku itu lebih ke evening dress, lebih ke royal collection. Nah, karena mungkin
mungkin karena minat aku terhadap film-film kolosal, mungkin awalnya dari situ. Ya, jadi aku Oke, suka, Kak. ya aku suka akan kerajaan, film kolosal, Hmm. royal, seperti itulah. Nah, Kak, zaman sekarang kan dunia fashion design itu sudah cukup berkembang ya, Kak ya. Pesaing juga semakin banyak. Nah, kalau menurut Kakak, apa sih yang menjadi ciri khas Kakak sendiri sehingga orang-orang tetap mau memakai jasa Kakak gitu? Ciri khas dari aku. Mm-mm, benar. Oh ya, ya. Eh, kalau teman-teman bisa melihat karakter dari rancangan aku itu bisa dilihat baju aku itu siluetnya lebih ke ngebentuk badan ya. Jadi siluetnya tuh jelas ngikutin ngikutin tubuh. Jadi rata-rata dari rancangan aku tuh siluetnya X-line sama mermaid ya. Terus Mm-mm. lebih ke evening dress. Terus lebih detailing. Maksudnya seperti ini. Lebih Oh, lebih ada ada contohnya ya, Kak ya? ya, Nah, lebih gitu, ada detailnya teman-teman. seperti ini nih, nih. Wah, Nah, keren jadi banget ya, koleksi Kak aku ya. rata-rata seperti itu. Eh, Hmm. penuh dengan detail. Nah, itu Oke. karakternya dari aku ya. Nah, kalau bagi ini Kak, kayak strategi marketing Kakak bagi teman-teman yang baru mencoba nih di fashion design, itu gimana sih Kak strategi awal biar bisa sukses gitu? Gimana sih pesan-pesan Kakak nih buat teman-teman yang baru memulai? Ya, jadi buat teman-teman yang baru mulai atau pengen merambah dunia fashion design ya, jangan Hmm, jangan takut, jangan takut buat teman-teman yang masih karena ragu-ragu nih Kak, kayak aduh boleh buat nggak ya? Aduh teman-teman boleh yang nggak ya? masih Gitu. ragu-ragu, jangan takut karena industri fashion ini selagi ada manusia di permukaan bumi ini, orang pasti akan memakai baju. Orang pasti akan Oke. memakai baju ya. Hmm. Itu satu. Jangan takut. Terus yang kedua seperti yang aku bilang tadi, perjelas karaktermu seperti apa. Jangan jangan Hmm. jangan sampai nanti orang ketika datang ini kita bahas bukan bahas tukang jahit ya, tapi kita bahas fashion designer ya. Iya, Kita iya bahas benar. fashion designer. Mm-mm. Perjelas karakter atau DNA rancangan kamu seperti apa. Jadi sehingga orang tahu ketika dia datang ke kita, dia benar-benar mendapatkan koleksi yang real kamu gitu loh. Yang real kamu. Jangan Mm-mm. nanti dia datang ke kamu, tapi dia merasa kayak oh bajunya kayak si ini, oh jadinya kayak baju si itu Oh, gitu loh. gitu ya. Ya, Oke, ya, oke. ya. Jadi buat teman-teman yang belum menemukan jati diri atau belum menemukan DNA-nya seperti apa, terus berkarya dulu sambil lihat nanti Hmm. setelah membuat beberapa koleksi, akhirnya kita tahu sendiri, oh ternyata garisan atau benang merah saya di situ dan seperti ini gitu loh. Oke. Dan satu lagi, kita mesti mengetahui sasaran atau marketnya kita itu di mana. Nah, Itu jadi satu hal ketika yang kita penting juga ya, Kak ya? Satu hal yang itu sangat satu hal yang penting penting. juga ya. Ya, Mm-mm. karena ketika dia mengeluarkan produk tapi market yang berbeda dari produk yang dia bikin itu menurut aku gagal, nggak akan Oke. berhasil. Jadi dia mesti tahu dulu ketika dia memulai untuk membuat baju, dia marketnya di mana? Apakah bisa di evening dress kah, atau di muslim wear kah, atau di Hmm. ready to wear kah, atau di baju yang biasakah? Nah, seperti itu. Atau dia bisa lihat lingkungannya banyaknya seperti apa, yang akan bikin baju sama dia Oke. seperti apa. Jadi begitu. Banyak Oke. hal yang lain. Banyak hal lain. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah itu trik dan tips dari Kak Komal ya. Mulai aja dulu, jangan ragu-ragu ya Kak. Mulai aja dulu, Ya, mulai belajar mulai terus. aja dulu. Jangan sibuk memikirkan ini, memikirkan itu, akhirnya Jadinya tidak mulai-mulai. ya nggak mulai-mulai batal jadinya ya Kak ya. Keburu Iya, lama nggak benar. Ada jadi-jadi ya. tamu lagi. Banyak Nah Kak, tamu memang. Alhamdulillah. Kenapa? ini last question dari Tengku, pertanyaan terakhir dari Tengku. Sebelum kita Iya, akhiri ya ya. Kak ya. Tiga hal Ya. yang bakal kakak lakuin kalau corona ini menghilang dari muka bumi. Siapa tahu abis buka corona hilang ya kak ya. Alhamdulillah amin. Itu tiga hal apa yang paling udah kakak rinduin banget, yang pengen banget kakak lakuin itu apa?
Banyak banyak sebenarnya. Yang Tapi pertama. sebelum itu ya, ya banyak banyak. Tapi sebelum itu ya Tengku, kadang-kadang kita berpikir corona ini memberikan efek negatif terhadap kita ya. Tapi di lain Banyak itu juga saya positifnya ya. ya benar, benar. Di lain Bener. itu saya merasa kadang saya ya nggak bisa ke sini, saya pengen ke situ. Harusnya saya suka nongkrong sama teman-teman atau saya punya Mm-mm. planning ke situ, jadi nggak bisa. Tapi ternyata dari semua keinginan kita yang tidak tercapai atau tertunda itu dan kita menyangka ini semua gara-gara corona. Tapi ternyata di Mm-mm. balik semua itu, ini yang hal aku pribadi alamin ya, di balik semua itu ternyata ada hikmahnya, ada hal positif lain Yang yang bisa kita bisa ambil ya yang Kak ya. yang bisa kita ambil. Kalau aku sih memang percaya kepada semua skenario Allah ya. Tuhan itu mendatangkan sesuatu itu dia tidak sebegitu saja, pasti ada sesuatu di balik itu dan itu aku alamin ya. Nah, terus nanti Oke. pertanyaan dari Tengku tadi, hal apa yang akan dilakukan? Iya. Mungkin mungkin melakukan hal gila yang sama ini tertunda, seperti Tertunda. seperti ya Oke. traveling karena aku ada beberapa plan traveling yang tertunda, termasuk juga planning honeymoon aku yang tertunda. Oh iya ya. Oke. Terus bertemu dengan orang-orang tersayang, dengan teman, Hmm. termasuk dengan Vivo lover semua itu, aku udah rindu banget momen-momen bersama mereka yang harusnya kita bisa berkumpul, kita ada acara jadi tertunda. Nah, aku pengen nanti ketika corona berakhir, aku pengen berkumpul dengan semua keluarga-keluarga Vivo lovers dimanapun berada. Kita seru-seruan Oke. bareng, kita gila-gilaan bareng, Wah. makan bareng sepuas hati, kita balas dendam Emang semua. the power of Vivo lovers banget ya. Ada yang dari Aceh, dari Iya ya, banyak Palembang, banyak mereka dari ada sekitar Surabaya. sekitar tiga Wow. tiga puluh lima sekitar 35 fanbase lah di Indonesia dan di luar negeri. Wow. Luar biasa ya. Nah, yang ketiga Kak, yang terakhir. Tadi kan dua baru nih, yang terakhir. Apa tuh? Yang terakhir, aku pengen bawa istriku keluar kemanapun dia mau, karena sepertinya dia bosan dengan keadaan Oh, saat ini ini. ini pertama kali istrinya Kak Fomal ke Padang. Pertama kali ke Padang, enggak, bukan pertama kali ke Padang, ini udah yang ketiga kali, tapi kali ini dia lama Yang di lama banget Padang, ya. dan ini Ramadan pertama, puasa pertama bareng istriku, dan dia lama di Padang dan dia nggak bisa kemana-mana, dan aku kasihan banget sama dia, Oh, dia hanya di Teguh sempat rumah. sempat nonton vlognya tuh yang bingung cari ini ya, cari tempat facial ya. Vlognya tuh Iya. ya. Oh, Ya, aduh kasihan sampai dia banget yang ya. udah gerah banget sama mukanya, yang dia merasa mukanya udah kusam banget gitu. Jadi Heeh. aku kadang kasihan lihat dia hanya di rumah. Kita keluar paling hanya beli beli takjil dekat rumah di sini, di sekitaran rumah, sama mungkin beli keperluan buat makan, hanya itu saja gitu loh. Jadi aku pengen nyenangin hati dia, mau bawa dia mau kemana terserah, aku ikutin. Oke, nggak terasa udah 51 menit kita live bareng Kak Wow, Fomal nih. alhamdulillah. Udah, terima kasih Kak Fomal udah mau Ya, bergabung di semoga live kita di semoga Haluan IO. ya, Terima semoga kasih untuk obrolan. ilmunya yang bermanfaat. Ya, semoga apa yang kita obrolin tadi bermanfaat, dan bisa dipetik pelajarannya. Habis itu, kalau ada tadi aku salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman semuanya yang menonton live ini, ada sekitar 800. 1.805, ya 50 orang, di follow ya Instagramnya Haluan IO ya. Wah, Jangan lupa. terima kasih Kak Fomal. Nah, sampai ketemu di lain kesempatan Kakak. Tetap Ya, sehat selalu, Kakak dan keluarga. dadah. Titip salam untuk istrinya. Amin. Terima kasih Amin, sama-sama. Kakak. Sama-sama, sukses selalu ya Bye-bye. buat Tengku dan buat Haluan IO. Selamat Terima menjalankan kasih ibadah Kakak. puasa. Lahir batin ya. Bye-bye Kakak Fomal. Dadah. Nah, teman-teman, nggak kerasa sudah
51 menit kita ngobrol bareng Kak Fomal. Udah banyak banget nih fansnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi di live kita Halwanio. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Maaf apabila Tengku ada salah kata. Jangan lupa hari Senin kita tetap akan live seperti biasa dengan tema yang berbeda setiap minggunya dan dengan keynote speaker yang berbeda setiap minggunya. Terima kasih untuk teman-teman. Maaf kalau Tengku ada salah kata. Tengku pamit dulu. Bye-bye.